Halo, assalamualaikum anak-anak semua. Selamat pagi. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa bertemu lagi di kelas online materi prakarya season 2 atau semester 2 ini. Semoga setelah liburan kemarin kalian tambah semangat ya belajarnya. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai kerajinan limbah lunak. Jangan lupa persiapkan buku dan alat tulis ya, supaya kalau ada yang penting bisa kalian catat. Sebelum kita beranjak ke materi, Ibu akan menyampaikan inti dasar dari tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, setelah menyimak video ini, diharapkan kalian 1. Dapat memahami pengertian, sejarah, jenis, sifat, dan karakteristik dari bahan limbah lunak. Dan yang kedua, memahami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan, dan penyajian bahan limbah lunak. Dan yang ketiga, merancang, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan bahan limbah lunak. Anak-anak, kalian tahu tidak limbah itu apa sih? Yang belum tahu, Ibu bantu jelaskan ya. Jadi limbah itu adalah nama lain dari sampah. Limbah merupakan barang sisa yang berasal dari sebuah proses produksi. Limbah atau sampah juga merupakan suatu bahan yang tidak berarti, tidak berguna, dan tidak berharga yang dibuang oleh kebanyakan orang. Mereka menganggap limbah itu jika dibiarkan terlalu lama, maka akan menyebabkan penyakit. Limbah yang dibuang ke lingkungan dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Oleh karena itu, untuk menghindari dampak tersebut, limbah bisa diolah menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat kalau diproses secara baik dan benar. Nah, sekarang kita akan mengetahui kelompok limbah. Limbah dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. 1. Berdasarkan wujudnya. 2. Berdasarkan sumbernya. Dan 3. Berdasarkan senyawanya. Oke anak-anak, yuk kita ketahui bagian-bagian dari 3 kelompok tadi. Yang pertama, berdasarkan wujudnya atau fisiknya. Pada bagian ini, limbah terbagi ke dalam 3. Ada limbah gas, yaitu limbah yang berupa gas. Contohnya, karbon dioksida, karbon monoksida, HCl, NO2, dan SO2. Yang kedua adalah limbah cair, yaitu jenis limbah yang memiliki fisik berupa zat cair. Contohnya air cucian, air hujan, rebesan AC, air sabun, dan minyak goreng buangan. Dan yang ketiga adalah limbah padat, yaitu jenis limbah yang berupa padat. Contohnya kotak kemasan, bungkus jajanan, plastik, botol, kertas, kardus, dan ban bekas. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian limbah berdasarkan sumbernya. Limbah berdasarkan sumbernya terbagi ke dalam 3. 1. Ada limbah pabrik. Limbah pabrik atau limbah industri ini bisa dikategorikan sebagai limbah yang berbahaya karena limbah ini mempunyai kadar gas yang beracun. Yang kedua ada limbah pertanian, yaitu limbah yang ditimbulkan karena kegiatan pertanian. Dan yang ketiga adalah limbah rumah tangga. Limbah ini adalah limbah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga. Limbah ini bisa berupa sisa-sisa sayuran atau juga bisa berupa kertas, kardus, ataupun karton. Dan bahayanya juga sama seperti limbah-limbah lainnya, apalagi jika berasal dari sisa obat-obatan. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui limbah berdasarkan senyawanya. Limbah ini terbagi ke dalam 2. 1. Ada limbah organik, merupakan limbah yang bisa dengan mudah diuraikan dan mudah membusuk. Biasanya mengandung unsur karbon. Limbah organik dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kulit buah dan sayur, kotoran manusia ataupun kotoran hewan. Dan yang kedua ada limbah anorganik. Jenis limbah ini sangat sulit bahkan tidak bisa untuk diuraikan dan tidak bisa membusuk. Limbah anorganik tidak mengandung unsur karbon. Contoh dari limbah ini adalah plastik, beling, ataupun baja. Baiklah anak-anak, untuk pembahasan selanjutnya kita akan mengetahui jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Kenapa kok dinamakan limbah lunak? Jadi, limbah lunak itu mengacu pada kata sifat lunak, yaitu limbah yang bersifat lembut, empuk, dan mudah dibentuk.
Jika kita pahami lebih jauh lagi, limbah lunak ini memiliki proses pelapukan yang tergolong lebih cepat daripada limbah keras. Dan limbah lunak ini dikategorikan ke dalam dua jenis. Satu ada limbah lunak organik. Limbah lunak organik lebih banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan. Limbah atau sampah dari tumbuhan ini bisa diolah jadi produk kerajinan loh. Tapi ingat ya, semuanya harus melalui pengolahan terlebih dahulu. Contoh dari limbah ini adalah daun-daunan, kulit buah, kulit sayuran, batang tumbuhan, atau hasil olahan tumbuhan seperti kertas. Limbah lunak organik yang dapat dijadikan karya kerajinan antara lain kulit jagung, kulit bawang, kulit kacang, kulit buah atau biji-bijian, jerami, kertas, dan pelepah pisang. Selanjutnya, limbah lunak anorganik. Limbah ini berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimiawi dan menghasilkan bahan yang lembut, empuk, lentur, dan mudah dibentuk, serta diolah dengan bahan yang sederhana. Sementara sifatnya ini relatif sulit terurai atau tidak mudah membusuk. Mungkin saja bisa membusuk, tapi memerlukan waktu yang lama sekali. Limbah lunak anorganik umumnya berasal dari kegiatan industri, pertambangan, dan domestik dari sampah rumah tangga. Contohnya, plastik kemasan, kotak kemasan, kain perca, karet sintesis, dan styrofoam. Nah, anak-anak, hampir semua limbah lunak anorganik dapat dimanfaatkan kembali sebagai produk kerajinan jika kita bisa mengolahnya dengan alat sederhana sekalipun. Oke anak-anak, itulah tadi pembahasan kita kali ini. Sebagai generasi muda, kepedulian dan kepekaan kita terhadap lingkungan hidup perlu kita tanamkan sejak dini ya. Pada pembahasan tadi, kita telah mengetahui limbah atau sampah sangat erat kaitannya di kehidupan kita sehari-hari. Jika kita kreatif, tentu limbah tersebut bisa menjadi suatu yang bermanfaat sehingga mengurangi dampak negatif bagi bumi kita tercinta. Sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.